Sharifah Danish kembali lewat film horor terbarunya. Setelah sebelumnya membintangi Menjelang Ajal dan Marni, The Story of Wewe Gombel, kini ia membintangi Utusan Iblis, film bergenre horor psikologi, yang terinspirasi dari pembantaian sebuah keluarga yang pernah terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu. Ia memerankan Olivia, seorang psikiater yang mempunyai spesialisasi kesehatan mental di sebuah rumah sakit jiwa. Didatangi Randy, diperankan Dimas Aditya, seorang polisi yang menangani kasus pembantaian brutal yang dilakukan Cantika, diperankan Cindy Nirmala, terhadap anak dan suaminya. Setelah menjalani beberapa sesi terapi, kondisi psikologis Olivia kian memburuk. Selain itu, pasien lain yang ditangani dirinya juga tewas mengenaskan. Cantika rupanya telah dirasuki entitas mengerikan sejak lama, dan itulah kenapa ia membantai seluruh keluarganya. Kehadirannya juga membuat masa lalu Olivia kembali muncul, dan membuat dirinya mengingat masa lalu yang sudah ia tinggalkan itu. Sekilas Utusan Iblis mengingatkan kita pada banyak film Hollywood bertema sejenis. Namun film ini memadukannya dengan investigasi polisi, sedikit mengingatkan kita pada karya legendaris David Fincher yang berjudul Seven, 1995. Tapi jangan bandingkan Utusan Iblis dengan film di atas, karena sangat jauh bila kita bandingkan apple to apple. Walaupun secara premis menarik, sayang narasinya terasa mentah dan hanya berputar-putar di dua karakter utamanya, tanpa berusaha mencari solusi dari masalah yang dialami Cantika. Lucunya lagi, narasi ini malah mengaitkan dengan masa lalu Olivia yang digambarkan mempunyai masalah serupa dengan Cantika. Padahal hal yang harus diceritakan adalah eksposisi dari iblis itu sendiri. Dengan penceritaan seperti ini akan membuat film terasa amat membosankan dan tidak menarik untuk ditonton hingga selesai. Ditambah lagi alur film ini terasa amat lambat di sepanjang film. Peran Randy pun terasa hambar, tanpa berusaha memecahkan kasus pembunuhan Cantika dari berbagai sisi keilmuan, dan murni hanya mengandalkan Olivia semata. Padahal sempat disinggung kalau masalah ini bisa terjadi karena kerasukan, dan jalan masuk ini malah didiamkan saja, dan terus berusaha mencari lewat investigasi yang terlihat seperti omong kosong belaka tanpa penelaahan dari berbagai aspek terkait. Secara teknis, film ini juga jauh dari harapan. Jangan harap kita bisa merasa ketakutan oleh entitas yang dihadirkan, karena jumpscares yang muncul tidak efektif untuk membuat penonton ketakutan. Kisah Utusan Iblis berawal dari obrolan santai antara Diana Limbong dan Dian Sunuprasto, yang turut menyutradarai film tersebut saat menikmati secangkir kopi. Ide cerita ini terinspirasi dari sebuah kasus viral di lingkungan sekitar Diana, ketika seorang ibu muda menghabisi nyawa keluarganya dengan alasan mendengar bisikan gaib. Dari sana, muncul pertanyaan, apakah tindakan tersebut murni akibat gangguan kejiwaan atau ada kekuatan lain yang berperan? Bermula dari peristiwa pembunuhan satu keluarga, ayah dan anaknya, yang dilakukan oleh sang ibu di sebuah rumah, Randy sebagai polisi yang menangani kasus ini meminta bantuan Dr. Olivia, sebagai seorang dokter jiwa, untuk menguak motif dari pelaku pembunuhan tersebut. Randy merasa bahwa ada keanehan motif pembunuhan pada Cantika sebagai pelaku. Pada motif pembunuhan yang melibatkan orang dekat atau keluarga, pelaku biasanya akan melakukan bunuh diri dan meninggalkan sebuah pesan. Olivia sebagai seorang dokter bersikukuh bahwa kasus Cantika ini murni keadaan mental Cantika yang mengalami gangguan. Namun seiring dengan konseling yang dilakukan Dr. Olivia dengan Cantika, banyak kejadian aneh yang menimpa Dr. Olivia. Kejadian-kejadian tersebut mulai meneror kondisi psikologis Olivia. Semakin dalam konseling dilakukan, Olivia menemukan bahwa yang dihadapannya bukanlah Cantika yang sebenarnya, namun ada sosok makhluk jahat yang menguasai Cantika.
Sesi konseling bahkan membuka trauma lama Olivia yang dialaminya. Demikian pula dengan penyelidikan Randy, yang menemukan keterkaitan kasus Cantika dengan kasus lama yang menimpa Olivia. Adegan menjelang ending film ini, cukup membuat ketegangan di puncak. Saat sosok jahat yang merasuki Cantika, menunjukkan eksistensinya dan mengejar Olivia, mengedor pintu, memanggil nama Olivia, membuat kepanikan Olivia semakin tinggi. Dia meraih gunting dan menikam berkali-kali Cantika. Saat sadar ternyata Randy yang ditikam karena halusinasi. Menjadi akhir yang tragis, diperlihatkan tubuh Randy yang tergeletak penuh darah tak berdaya, lalu adegan ini jumping pada menjelang akhir. Dokter jiwa baru yang menanyakan beberapa pertanyaan pada Dokter Olivia, yang sekarang duduk menjadi pasien seperti Cantika. Bagi penonton yang jeli seperti ada lompatan alur ceritanya. Tidak dijelaskan bagaimana suasana setelah meninggalnya Randy sang polisi secara tragis. Padahal peristiwa ini, yang meninggal adalah anggota polisi, yang menyelidiki banyak kasus pembunuhan, dan terjadi di tempat umum yakni rumah sakit, yang tentu saja membuat banyak atensi di masyarakat dan institusi kepolisian. Namun hal ini tidak ditampilkan dalam filmnya. Nasib Cantika sebagai tiga karakter utama pun tidak diperlihatkan lagi yang membuat tanda tanya besar bagi penonton. Secara umum, film ini berhasil menegaskan bahwa ini adalah film horor. Ide dan tema psikologi yang diangkatnya menjadikan film ini lebih fresh di antara tema film horor hantu, misteri dan mitos yang sedang ramai di bioskop Indonesia. Tentu saja film ini dapat menjadi sedikit referensi untuk penonton penikmat film horor di Indonesia. Elemen musik pada film dapat membangun suasana suatu adegan lebih dramatis. Indra Kadarsih, mantan keibu artis Slank, menjadi pengisi dan penata musik di film ini. Adegan menegangkan berhasil menjadi lebih seram berkat dukungan musik scoringnya. Penambahan efek suara seperti suara pintu berderit, ketukan di pintu atau ketukan langkah kaki dapat menambah atmosfer horor berlipat-lipat.